Assalamualaikum. Berjumpa kembali di channel kami Mas Naim Otomotif. Di channel amatiran ya. Seperti biasa, ini kita kedatangan R3 yang tidak mau masuk gigi. Saat mesin hidup dia tidak mau masuk gigi. Seperti ini. Kita menentukan apa yang rusak. Kita coba cek untuk koplingnya. Kita injak balik enggak. Kalau dia balik seperti ini berarti masalahnya lain masuk angin atau yang lain-lain ya, karena ini koplingnya sudah pakai hidrolik, enggak pakai tali kopling. Ini permasalahannya di kopling, entah itu mataharinya yang bermasalah atau silinder AC-nya atau silinder klatnya maksud kami ya. Oke, kita lanjut. Ini kita sekarang menurunkan kampas kopling, menurunkan transmisi untuk mobil R3. Ini kita lepas apa aja yang kita lepas, yaitu aki, aksesoris yang lainnya kita lepas, kabel labrang pusnendang juga kita lepas. Kalau perlu radiator kita turunkan karena kita mau ngelepas pipa ini, soalnya susah kalau pipa ini tidak dilepas, agak susah pas saat penaikan nanti. Dan kabel-kabel hidroliknya ini kita lepas, baru roda kanan kiri kita lepas, terus oli transmisi juga kita turunkan, drive shaft kanan kiri kita lepas ya. Itu baru kita bisa menurunkan. Kita buka baut-bautnya, ini baut 14 banyak, buka starter juga. Ini lumayan rumit ya, enggak kayak mobil-mobil pick up. Kalau untuk putaran depan atau front wheel drive itu agak susah untuk penurunan koplingnya karena aksesorisnya terlalu banyak yang dibongkar ya. Oke, kita lanjut, kita bongkar dulu untuk keseluruhannya, baru nanti kita lanjut saat ke penurunan, saat transmisi turun ya, baru kita review lagi apa-apa aja yang perlu diganti. Oke, jangan kemana-mana, simak videonya sampai selesai. Lanjut. Oke, lanjut. Ini akhirnya sudah kita copot, SM-nya udah kita copot. Memang tidak begitu detail ya saat pembongkarannya karena terlalu lama, nanti makan durasi. Offline. Ini kabel-kabelnya kita lepas, kabel groundnya, soket-soketnya, soket mundur, switch mundur, sama sensor vehicle speednya. Ini vehicle speednya di sini. Ini soketnya. PSS bro, vehicle speed sensor. Ini kabel-kabel kopling, ini kabel-kabel apa? Transmisinya. Mau ikut-ikut aja tuh. Loh. Ini maksudnya kabel pusnendangnya kita lepas ya. Ini kita lepas, kita lepas semua yang sekiranya nempel kita lepas. Dan ini juga kita lepas. Untuk apa ini? Minyak. Ya. Untuk master remnya, master kopling atau silinder klat. Ini cairannya kita jepit pakai ini ya, Tang ya. Tang jepit. Dengan tang press ya, nanti bonyok. Kita lepas ini seperti ini. Atas bawah nih ya, ini dorong aja seperti ini ke tengah, baru kita tarik. Oh, jelas. Udah ngalir kan? Enggak. Kalau masih ngalir dijepit lagi. Oke. Baru diamankan. Oke bro ya, kita tinggal angkat kendaraannya, kita buka untuk roda-rodanya, drive shaftnya kita bongkar. Ini untuk radiatornya memang sengaja kita lepas untuk pipanya, tapi lepas seperti itu aja ya, karena saat naikkan transmisi agak susah kalau ini tidak dibongkar. Tapi bagi teman-teman yang tidak apa-apa kalau nggak mau dibongkar untuk pipa radiator itu, kalau sekiranya enak aja. Oke, kita tinggal buka ini
aksesoris yang lain. Yang atasnya sudah, kabel-kabelnya sudah kita lepas. Yang pokoknya intinya yang nempel ke transmisi kita lepasin semua. Oke, lanjut. Ini roda sudah kita lepas. Oli transmisi sudah kita turunkan nih. Ini nanti lanjut ke pembukaan ini. Kaliper kita lepas juga nih. Kita cabut ini semua. Ball joint kita lepas. Drive shaft kita tarik, atau CV joint shock ini kita lepas. Ininya aja ya. Apa ini namanya, lupa. Hub roda ini maksud saya. Hub rodanya kita lepas juga. Hub roda yang kita lepas, kita tarik sama-sama CV jointnya. Ini juga sebelah kanan juga seperti itu. Cuma yang sebelah kanan agak rumit. Soalnya kita harus buka baut drive shaft. Ini drive shaftnya panjang ya. Kalau yang sebelah kanan untuk R3 ini panjang nih. Nih. Jadi kita buka baut di sini, yang sambungannya ini loh. Ya, yang baut 3 biji itu kita lepas, baru kita keluarkan seperti ini. Ini sealnya juga rembes. Nanti kita coba ganti juga kalau ada barangnya. Oke, kita lanjut dulu untuk buka aksesorisnya ini yang kita tunjukkan barusan. Oke, Kita lanjut. ini sudah kita lepas ya bro untuk aksesorisnya. Ini sudah kita kedorkan semua. Ini apa ini, terot ya, terot. Terus ball jointnya sudah kita lepas, cuma belum kita nomornya sudah kita lepas, cuma belum kita Cabutin. Ini untuk lepas ini sama aja sama mobil-mobil yang lain, karena kita tidak ada tracker, jadi manual aja, pakai pukul aja. Ini toh, nih. Keras bro. Tuh ya. Yo, ayo. Agak keras bro. Memang keras itu. Oke, ini sudah lepas. Kita tinggal ball jointnya ya, yang belum. Tapi sebelum ini kita buka dulu yang untuk drive shaftnya. Ini kita pakai obeng ini toh. Cara buka drive shaftnya ini ya. Fokuskan di sini. Ini kita pakai obeng min ya. Kelihatan ya? Yo. Sambil putar-putar. Jangan terlalu dipaksa bro ya. Nah, seperti itu. Oke. Udah terlepas kan ya? Kelihatan kan? Yo. Ini kita tinggal buka ini. Tinggal buka ball jointnya. Ball joint. Untuk buka ball joint sama aja, kita dicatok aja. Karena kita tidak ada tracker. Kita catok aja. Tes. Berdua. Nah, ini udah lepas ya. Oke. Oke, kita tinggal cabut. Bisa enggak aku sendiri ya? Foto aja dulu. Harusnya berdua ya bro, berat bro. Coba. Nah, sudah kita lepas. Nih, kita angkat ya. Ini udah, kita tinggal tarik. Tapi ball jointnya nempel lagi bro. Lengket lagi. Oke, lepas. Seperti ini. Oke. Ini drive shaftnya sama hub rodanya. Ini hati-hati saat pembongkaran drive shaft ya, jangan sampai ngerusak sealnya ini. Oke, yang sebelah kiri sudah selesai. Kita pindah ke sebelah kanan. Ini sebelah kanan agak panjang, agak susah.
Ini sudah terbuka semua. Kita tinggal mengendorkan yang ini, yang 3 biji ini kita kendorkan dulu bautnya. Ini baut 14. Oke, kita lepas, maksud saya bukan dikendorkan. Lanjut. Ini kita lepas dulu ya, kelihatan lah, Kelihatan grab sap. ada 3 biji, 3 baut. Nah, kita lepas dulu ya. Oke. Ini sudah kita lepas ya. Offline. Ini sekarang di sini. Ini kita lepas lagi untuk grab sapnya. Sini loh, ini kelihatan gitu. Sini ya bro ya. Nih Offline. grab sapnya. Nah, kita tarik pelan-pelan seperti ini aja, kita keluar. Ini udah terlepas ya. Kita tinggal buka boldirnya. Offline. Ini udah lepas ya. Sudah bergerak. Ini agak panjang ya bro, kayaknya nggak bisa kalau sendiri, kalau untuk yang ini berat bro masalahnya. Ini kita tinggal angkat. Oke, kita turunkan dulu. Oke, ini udah terlepas ya. Nih. Apa namanya, lupa aku. Stopnya. Oke. Oke, ini sudah semua ya untuk CV join atau drive shaftnya sudah kanan kiri. Jadi kita tinggal ngelepas baut 14 ini. Ada berapa biji ini? Ini 1, 2, yang bawah ya, yang atas sudah kita lepas. Ini starter yang sana, yang di dalam. Tinggal buka starter sama baut-bautnya ini. Oke, kita lepas dulu. Oke, lanjut bro. Untuk starternya yang bawah sudah ya, tinggal yang atas ini. Ini sudah terlepas bautnya. Ini tinggal satu itu sama starter ini. Jadi kita tinggal nyopot starter. Kita lepas dulu ini untuk bautnya, baut 14 ini. Oke, kita coba dulu. Di situ kita tinggal turunkan. Ini buka mountingnya ini. Ini 2, 3 sama 4 di bawah. Ya, 14 nya 4, 17 nya 1. Kita bongkar dulu bro. Lanjut, ini sudah kita dongkrak untuk transmisinya. Kita buka untuk mountingnya ini. Ini baut 14 2 biji, 1 mor 1 baut. Kita lepas saja, jangan lupa didongkrak ya untuk kendaraannya saat pelepasan ini. Untuk maksudnya untuk transmisinya, takutnya jatuh. Itulah bro. Oke, kita ke atas. Ini sudah kita lepas, tinggal yang 17 nya ini, karena ini tidak bisa lepas ya kalau tidak dicopot ini. Kita lepas dulu bro. Nanti kita turunkan. Mungkin untuk penurunannya kita tidak bisa memvideokan karena kita cuma bertiga ya di sini, berdua maksud saya. Jadi kita fokus penurunan. Mungkin nanti kita lanjut pas saat turunnya saja. Ini kita lepas, kita ambil ini bracketnya. Oke, lanjut. Ini memang tidak semudah yang kita bayangkan ya bro ya. Yang sudah lepas untuk mountingnya ini, untuk engine mountingnya ini ya. Untuk engine mountingnya masih aman sih, tidak ada keluhan di situ. Kita fokus ke kopling. Oke, kita turunkan dulu untuk koplingnya ya. Nanti kita lanjut pas sudah koplingnya turun, sesudah transmisinya turun. Untuk transmisinya sudah turun nih. Anak manggil nama ini kotor sekali. Ini untuk kampas koplingnya dan juga mataharinya. Sepertinya di kampas kopling masalahnya itu ada lepas.
Ini kita coba lepas dulu ya untuk cover platnya. Ini dia untuk kampas koplingnya ya, kecil sekali. Dan ini dia permasalahannya, ternyata per-pernya lepasan semua ya. Ini dia. Dan pernya sudah nabrak mataharinya atau cover platnya. Ini mungkin yang bikin lemah cover platnya, jadi tidak bisa kerja dengan baik, makanya tidak bisa memisahkan putaran mesin dan transmisi, jadinya giginya tidak bisa pindah ya saat hidup mesin. Nih sampai bengkok seperti ini untuk cover platnya. Lepas ya Pak ya, ini lepas. Pas bos. Kalau untuk kampas koplingnya masih tebal ya. Oke, untuk silinder platnya ini juga harus ganti ya. Ini sudah oblak ini. Saya khawatir kalau tidak diganti. Memang tidak ada bocor, cuma ini oblak seperti ini, takutnya nanti turun lagi untuk koplingnya. Jadi kami sarankan untuk ganti juga untuk ini, untuk silinder platnya. Terus untuk bearing release-nya, bearing pilotnya nih. Nah ini juga sudah tidak bagus, sudah kering. Jadi kita sarankan juga satu set ya, berarti bearing ini, kampas kopling, matahari, dan juga silinder platnya. Oke, kita ganti dulu, kita bersihkan dulu, lalu kita lanjut lagi. Kita tinggal ganti ini bearing release-nya atau silinder plat ya namanya, lain bearing release, ininya aja bearing, cuma ini udah oblak bro, jadi kami sarankan untuk mengganti. Ini lumayan harganya. Terus untuk kampas koplingnya sudah kita ganti, sama bearing pilotnya juga sudah kita ganti, mataharinya juga sudah kita ganti. Itu yang bekas, bekasnya. Maaf tadi tidak sempat mereview untuk kampas koplingnya, lupa bro. Oke, kita ganti ini aja. Ini nomor platnya. Oke, kita ganti ini untuk silinder platnya. Ini ya bro, kalau yang baru nggak oblak ya. Ini span ya, nggak kayak ini. Ini meragukan ya, saya takut pecah nanti, jadi harus kita ganti. Kita sarankan ganti. Oke, kita ganti dulu ya. Ini bukannya baut 10, 1, 2, 3, sama ini kalau nggak salah ini baut 11. Kita kendorkan dulu untuk nepalnya ini. Oke, baru kita ganti yang baru. Oke bro, kita ganti dulu ya. Oke bro, ini sudah kita menggantinya untuk silinder platnya. Sudah, ini udah baru ya, udah enggak oblaknya, baru kok. Terus ini kita akan melakukan penggantian pada seal diferensialnya ini. Ini kita sudah lepas. Ini yang baru untuk yang sebelah kanan ya. Ini karena ada rembesan oli di sini, jadi kita sarankan untuk mengganti sealnya seperti ini. Jangan lupa dikasih jus dulu ya untuk rumahnya ini, untuk dudukannya, baru kita ketok ke dalam sudut ketemu sudut ini. Maaf kita tidak bisa memvideokan karena ini waktunya mepet. Udah malam bro, udah waktunya mau pulang, sedangkan ini harus naik dulu baru kita tinggal. Oke, kita lanjut ya ke pemasangan seal, sama sekalian kita naikkan dulu untuk transmisinya. Dan ini udah selesai untuk pemasangan cover clutchnya dan juga kampas koplingnya. Oke ya bro ya, lanjut, kita lanjut lagi. Ini transmisinya sudah naik ya, kita tinggal masang baut-bautnya. Baut-bautnya belum kita pasang, tuh sebagian aja yang kita pasang, intinya sudah naik, sudah nempel lagi untuk transmisinya. Nah,
Kita tinggal pasang aksesorisnya. Kita kencangkan aja buat bautnya belum ya bro ya, kita tinggal pasang buat bautnya itu. Oke, baru kita nanti setelah perakitan udah selesai sama pemasangan aksesorisnya, baru kita untuk bleeding, baru nanti kita bleeding untuk hidrolik koplingnya atau silinder platnya. Ini minyaknya juga kurang ya. Oke, nanti kita lanjut, kita pasang dulu untuk aksesorisnya. Oke bro, ini untuk CV jointnya atau drive shaftnya sudah pasang untuk sebelah kanan. Ini sudah kita kencangkan untuk baut-bautnya. Ini kita tinggal sebelah kiri, sama aja sih caranya, cuma yang sebelah kanan agak panjang. Ini kita pasang dulu. Oke ya, dapat dua ya bro ya. Berat bro. Takutnya sini sini ya, jangan sampai salah sodok. Ini kita pasang dulu, kita masukkan. Kalau agak susah ini aja dulu kita masukin. Ini untuk bajunya, cari cara enaknya loh. Ini ya, ini kan belum masuk nih, kita masukin dulu biar ngepres. Dia dorong nggak? Lagi enggak lagi. Ini udah masuk ya, masih kurang tapi kurang dikit lagi. Nah ini udah masuk. Oke, ini udah terpasang kan, sudah masuk. Kalau ini kunci, biar tak jatuh saja dulu. Oke, sudah, ini kita biarkan saja. Thank you. Ini sudah ya, sudah terpasang. Oke, kita tinggal pasang aksesorisnya, kampasnya, kalipernya, joinnya. Ini kita pasang joinnya, terus steretnya kita pasang lagi. Oke, seperti semula. Oke, lanjut ya, kita rakit dulu. Nih, jumpa lagi ya. Lanjut lagi, maksud saya jumpa lagi. Ini aki sudah terpasang semua untuk aksesorisnya, SEM juga sudah kita pasang. Sudah rapi kembali. Oke, setelah ini kita pasang aja untuk minusnya. Baru kita lanjut ke blending ya, untuk blending koplingnya. Ini ya, ini dia yang kemarin. Nih, kita masukkan saja seperti ini. Kamu lihat di video aja tak, biar jelas. Ini ya, kita masukin seperti ini. Baru kita tekan ini, kelihatan kan? Penguncinya ini. Nah seperti ini. Sudah, kita lepas saja untuk tang jepitnya. Apply. Setelah ini kita kendorkan untuk nepalnya. Ini buka dulu tutupnya. Ayo. Ini kalau tidak salah nepalnya 11 ya, kuncinya 11. Mudah-mudahan langsung jeng ya. Yuk. Ini sudah terakit semua ya, untuk kompas koplingnya, teramisnya sudah naik, roda-rodanya atau Sudah terpasang semua. CV join. Sini tak. Ini kan kurang nih. Yuk. Ini ditambah nih untuk olinya. Jangan sampai masuk angin lah. Apply. Nanti harus dikerok kalau masuk angin. Wow. Tambah susah blendingnya, tambah lama kalau masuk angin. Kita tidak ada alat ya di sini untuk blending bro, jadi kita manual saja, belum bisa beli kita. Yuk. Maklum, bengkel amatiran bro. Ini kita isi maksimalin aja ya. Apply. Soalnya kampasnya juga tipis ini.
jadi jangan penuh-penuh sini-sininya, ini kan nanti masih kebuang. Maksimal. Setelah ini kita tutup dulu lah biar kotoran nggak masuk. Oke. Lanjut ke sini, kita tunggu aja sampai ngalir atau enggak nyuruh orang di dalam. Coba kamu di dalam enggak, ngerti aja kan blendingnya seperti apa. Nggak usah dihidupin mesinnya ya bro ya. Ini koplingnya diinjek-injek gitu loh maksudnya, baru nanti ditahan, baru kita buang anginnya. Ntar dulu, coba. Stop dulu bro, ini yang sudah ngalir. Kita tahan dulu, kita kencangkan dulu pakai tangan saja. Yuk kocok dulu bro. Nah kan, oke. Setelah ini tahan, suruh tahan ya bro di sana, baru kita kendorkan. Sama aja sih dengan rem untuk blendingnya. Nih terbuangkan, setelah terbuang seperti ini dikencangkan lagi, suruh kocok lagi. Yuk, ini tidak jorok ya bro ngomong kocok ini. Memang begitu sih kita sehari-hari. Udah kencang, tahan lagi. Kalau untuk R3 enak aja bro, yang susah untuk Grand Vitara, untuk blendingnya agak susah. Yuk, nih gini-gini aja bro. Sudah kencang, tahan lagi, sekali lagi bro ya. Sekali lagi kita buang pakai tangan aja ya. Nah oke, sudah nyembur ya untuk olinya, baru kita kencangkan. Wes, kita kencangkan saja, jangan terlalu kencang ya bro ya, yang penting tidak ngalir aja. Seperti ini. Ini sudah, kita tinggal siram pakai air. Kita siram pakai air dulu. Usahakan kalau buang minyak rem, bekas-bekasnya ini disiram pakai air ya bro, supaya tidak karatan atau korosi kalau dibiarkan seperti ini. Jadi kita siram dulu pakai air putih, air bersih. Oke, lanjut. Ini sudah kita siram pakai air putih biar tidak korosi ya untuk bodi transmisinya atau yang lain-lain yang kena minyak rem tadi. Ini kita tutup lagi untuk nipelnya seperti itu. Ini untuk blendingnya enak ya, cepet. Kalau R3 ini enggak kayak mobil Grand Vitara agak susah, soalnya agak tinggi sih dia ya. Kalau ini kan menurun gitu, enak dan lebih pendek mungkin ya untuk pipanya. Dan posisinya juga susah kalau Grand Vitara. Kalau ini kan enak aja, mobil-mobil yang kayak Swift, R3, pokoknya yang kecil-kecilnya enak, cepet untuk blendingnya, nggak butuh waktu lama. Oke, setelah selesai seperti ini, kita langsung cek untuk kendaraannya. Kita kencangkan dulu nih, belum kencang ya barusan untuk minus akhirnya. Usahakan saat pembongkaran soket-soket di elektrik atau apalah ngerjain elektrik, dibuka dulu minus akinya ya, biar tidak terjadi short circuit. Ini lebih aman juga ya kerja. Oke, kita lanjut ke kendaraannya. Oke bro, ini sudah di dalam kendaraannya. Ini pertama kali hidup, kita coba hidupkan. Kita starter ya, cek dulu bro. Oke, kita starter. Oke, coba kita kopling ya. Coba kopling, kita masukkan giginya normal enggak? Sudah langsung good ya. Sudah good langsung ya bro, sudah enak. Ini posisi mesin hidup ya. Ini posisi, kalau tidak dikopling tidak bisa pindah ya otomatis ya. Ini cuma memastikan aja, takut disangkanya rekayasa. Ini kita kopling, baru kita masukkan 3 untuk mundur, 5, 1, 2, aman ya bro.
Oke, kita coba jalankan dikit, angkat koplingnya sedikit. Oh, good. Oke, sudah ya bro. Untuk penurunan kopling transmisi, untuk penurunan transmisi untuk R3, untuk tutorial ini mungkin sampai di sini ya. Jika kurang jelas atau kurang gimana, ya maklum lah bro, karena kita memang kurang orang sih, cuma berdua aja kita mekaniknya. Oke ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukungannya, like dan subscribe, di share ke teman-teman yang lain, biar yang lain juga bisa mengambil manfaat dari video ini. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.